Shalom, Merdeka. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita kembali dalam kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Hari Senin yang lalu, 17 Agustus tahun 2020, kita merayakan dan memperingati ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Maka hari ini secara khusus kita akan mengadakan kebaktian rumah tangga dalam rangka Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita memulai, mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 336, bait 1 sampai bait yang keempat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa menaikkan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi kita semua, khususnya bagi bangsa dan negara kita. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Saat ini sebagai umat-Mu kami sungguh merasakan penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Meskipun ada banyak kesulitan yang kami harus hadapi di dalam kehidupan ini, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, sebagai warga negara yang juga bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan karuniakan untuk kami semua selama 75 tahun ini. Kami mau berdoa kiranya kemerdekaan yang kami rasakan dan kami perjuangkan hingga saat ini dapat terus juga kami syukuri dan dapat terus kami hayati sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang Tuhan juga percayakan untuk kami lakukan. Inilah syukur kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemelihara kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bernyanyi sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan yang kedua. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang tertawan.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal ke-5, ayat 1 sampai ayat ke-15. Sebelum kita membacanya bersama-sama, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan saat ini, sore hari ini. Dalam rangkaian syukur kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bagian dari umat Tuhan dan juga sebagai bagian dari bangsa ini yang Engkau anugerahi kemerdekaan. Kami mau merenungkan makna kemerdekaan kami sebagai orang percaya. Kiranya melalui pembacaan Alkitab kami sore hari ini, kami bisa semakin memaknai kemerdekaan yang Tuhan karuniakan itu. Maka bersabdalah kepada kami semua Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca surat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Dengan judul perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Berbahagialah setiap saudara yang mendengar firman Tuhan dan selalu berjuang untuk melakukannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 yang lalu kita memperingati hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang kita cintai dan kita tinggali. Bapak Ibu Saudara, 75 tahun negara kita sudah merdeka, ada banyak dinamika yang terjadi dan kita hadapi. Yang tentu tidak selalu berjalan baik, berjalan mulus, tapi juga ada dinamika yang harus membuat kita kesulitan dan membutuhkan perjuangan ekstra. Saudara, dalam mengisi kemerdekaan, seringkali juga kita tidak berhasil mengisinya dengan baik. Ada kalanya kita mengisinya dengan hal-hal yang buruk. Ada hal-hal yang mengganggu, ada hal-hal yang berusaha menggoyahkan
perjuangan dan usaha kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan optimal. Nah, Bapak Ibu Saudara, gangguan-gangguan, hambatan-hambatan yang mengganggu untuk mengisi kehidupan dengan baik itu juga dirasakan oleh umat Tuhan di masa lalu. Dalam bagian surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, saudara-saudara, Rasul Paulus menulis sebuah pesan tentang kemerdekaan. Paulus mencoba menjelaskan apa artinya kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga diberikan judul perikop ini, kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, pada masa lalu jemaat Galatia menghadapi ajaran-ajaran palsu yang mencoba menggoyahkan iman mereka yang dibawa oleh orang-orang Farisi. Tentu mereka adalah orang-orang yang tidak sepenuhnya setuju dan tidak sepenuhnya menyukai ajaran-ajaran Kristus. Mereka membawa pemahaman ajaran tentang keselamatan yang hanya dapat diperoleh apabila kita menjalankan secara utuh semuanya, menjalankan hukum Taurat. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, keselamatan atau kebenaran itu adalah bisa dilaksanakan, bisa dirasakan, bisa diterima kalau semua orang menjalankan hukum-hukum Taurat itu dengan baik, namun mengabaikan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ajaran atau pemahaman yang keliru seperti ini yang mau ditentang, yang mau diperbaiki oleh Rasul Paulus. Karena sesungguhnya Kristus Yesus Tuhan kita telah memerdekakan manusia dari berbagai macam belenggu dosa dan juga termasuk belenggu dari hukum Taurat. Saudara-saudara, tentu kita harus mengingat kembali bahwa dimerdekakan dari hukum Taurat itu bukan artinya sama sekali tidak memperhatikan atau tidak melakukan hukum Taurat. Dimerdekakan dari hukum Taurat bukan berarti juga diperbolehkan untuk membangkang atau melawan semua hukum Taurat serta tidak melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Bukan itu, saudara-saudara. Dimerdekakan dari hukum Taurat berarti kita tidak lagi menggunakan hukum Taurat menjadi satu-satunya tolok ukur atau patokan keselamatan dalam kehidupan beriman kita. Nah, saudara-saudara, karena tolok ukur dan kunci keselamatan kita terletak pada kasih karunia Allah yang memerdekakan. Hukum Taurat tidak boleh, saudara-saudara, menjadi belenggu bagi setiap umat Allah untuk bisa hidup dalam kasih, untuk hidup dalam memberlakukan ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Lalu, saudara-saudaraku, bagaimana kita mau memaknai kemerdekaan ini? Kemerdekaan Kristus mau kita pahami, mau kita hayati sebagai sebuah kebebasan untuk dapat hidup di dalam kasih tentunya. Untuk saling melayani satu dengan yang lain, untuk saling menopang satu dengan yang lain, untuk saling membangun satu dengan yang lain dengan dilandasi spirit kasih tanpa dibelenggu oleh apapun juga, tanpa dibelenggu termasuk oleh hukum Taurat itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kita mau memaknai juga kemerdekaan Kristen ini dalam konteks kehidupan kita saat ini, sekarang ini, saudara-saudaraku. Dalam peringatan ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, kita harus berhadapan kembali dengan sebuah problema. Di satu sisi kita mensyukuri anugerah Tuhan, kemerdekaan yang kita rasakan selama 75 tahun ini, tapi di sisi lain kita memperingati dan merayakannya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah situasi yang menyulitkan, dengan suasana yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Karena hadirnya sebuah virus di tengah-tengah bumi kita, di tengah-tengah dunia kita yang mengancam kehidupan bersama kita. Pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara, harus membuat kita terus beradaptasi dengan banyak sekali pola-pola kehidupan atau kebiasaan yang baru. Nah, saudara-saudara, bagi banyak orang, pandemi atau keadaan seperti ini membuat kita seperti sedang kembali dijajah. Karena kita kehilangan kebebasan kita yang selama ini kita miliki. Karena kita kehilangan kebebasan untuk melakukan berbagai macam aktivitas dengan leluasa karena hadirnya virus COVID-19 itu.
Nah, saudara, pandemi COVID-19 ini kemudian membelenggu banyak sendi-sendi kehidupan kita. Membelenggu kita dalam pekerjaan, membelenggu kita dalam beraktivitas, bersosialisasi, berelasi dengan banyak orang, membelenggu aktivitas pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, saudara, kita harus terus berjuang untuk bisa melepaskan belenggu pandemi ini, belenggu yang mengancam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, saudara, dalam upaya kita yang terus-menerus berjuang untuk melawan pandemi ini, kita harus melihat bahwa segala upaya yang kita lakukan, segala pengorbanan kita dalam segala keterbatasan kita itu bukanlah sesuatu yang menambah belenggu kita, tetapi justru upaya untuk melepaskan belenggu pandemi tadi. Ketika kita harus terus taat menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya, saudara, itu adalah salah satu upaya kita untuk bisa merdeka dari wabah yang membahayakan dan mengancam kehidupan. Lalu saudara-saudara, selain pandemi ada masih banyak belenggu-belenggu yang kita masih harus perjuangkan, masih harus kita bebaskan dalam kehidupan kita saat ini. Di usia ke-75 tahun negeri ini, saudara-saudara, kita belum bisa sepenuhnya merdeka dari belenggu kekerasan seksual, baik terhadap anak maupun terhadap perempuan. Dan ini juga harus menjadi bagian dari agenda perjuangan kita, mengisi kemerdekaan kita sebagai umat percaya dan sebagai warga negara. Kita juga belum sepenuhnya, saudara, merdeka dari belenggu diskriminasi. Ketika masih ada orang-orang yang berusaha mengganggu berjalannya peribadahan di berbagai tempat, diskriminasi suku, ras, agama, atau apapun masih banyak muncul di lingkungan sekitar kita, di bumi, di negeri kita ini. Kita juga belum merdeka dari mental saling menggigit, saling menelan, seperti yang juga disinggung oleh Rasul Paulus. Kita masih banyak seringkali saling sikut-menyikut, menjatuhkan orang lain, membinasakan orang lain. Saudara, mental seperti ini juga harus kita perjuangkan, karena sekarang ini kita belum terbebas dari belenggu mentalitas yang buruk, mentalitas korupsi, mentalitas terlambat, mentalitas yang tidak baik. Kita belum sepenuhnya merdeka. Nah, saudara, maka bisa kita lihat bahwa kemerdekaan itu sejatinya adalah sebuah perjuangan, perjuangan tentang kehidupan. Kalau kita menilik ke belakang, ke masa lalu, kemerdekaan bisa kita peroleh perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan itu, saudara-saudara, bicara soal kehidupan. Kalau tidak ada kemerdekaan 75 tahun yang lalu, tentu kehidupan kita tidak seperti sekarang ini. Saudara, maka kemerdekaan adalah sebuah perjuangan tentang kehidupan, merawat, memelihara kehidupan. Perjuangan itu yang saat ini juga sedang kita renungkan bersama, tapi juga sedang kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan dan kita perjuangkan untuk bisa kita saling menopang satu dengan yang lain, saling melayani dengan kasih satu dengan yang lain, saling menjaga, saling merawat, saling mendoakan. Semua kita lakukan itu di dalam spirit cinta kasih yang dilandasi oleh kasih Kristus. Maka dari itu, saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang merdeka, yang dilimpahi anugerah kemerdekaan, baik oleh Allah maupun juga kemerdekaan yang diperoleh dari perjuangan para pahlawan di masa lalu, perjuangan yang membebaskan kita untuk berkreasi, untuk berkarya hingga saat ini. Maka ketika saat ini kita menjadi orang yang merdeka sebagai umat Tuhan maupun sebagai warga negara Indonesia, mari kita terus gunakan waktu kita, mari kita gunakan kesempatan yang ada pada kita saat ini untuk terus mendatangkan kebaikan bersama, bukan untuk saling menggigit, bukan untuk saling menelan, apalagi untuk saling membinasakan. Tapi kemerdekaan ini kita perjuangkan untuk terus kita isi dengan banyak hal baik, untuk kebaikan bersama, demi kemuliaan nama Tuhan, dimanapun kita berada. Kemerdekaan adalah kasih karunia bagi kita semua untuk hidup di dalam kasih. Kiranya saudara-saudara, kita semua, Anda dan saya, terus memiliki semangat kemerdekaan ini dan terus bisa menjalankan firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan untuk mengisi kemerdekaan
di tengah-tengah segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dan sungguh baik, yang mengaruniakan kami sebuah kemerdekaan, baik sebagai umat Tuhan maupun juga sebagai warga negara Indonesia. Kami mensyukuri kemerdekaan itu dan kami hendak menggunakannya, mengisinya, dan terus memperjuangkan kemerdekaan itu untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus memperjuangkan kehidupan, yang terus menjadi manusia merdeka yang dilandasi oleh kasih Kristus, memperjuangkan ketidakadilan, memperjuangkan ketertindasan yang ada di sekeliling kami. Hingga akhirnya kami dapat merasakan kemerdekaan itu menjadi sebuah berkat bagi semua orang. Ajar kami untuk terus mengandalkan Engkau, ajar kami untuk terus mengandalkan kuasa-Mu Tuhan, di dalam menjalani dan juga menghadapi berbagai macam krisis, tantangan, hambatan, masalah yang hadir dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, keluarga-keluarga, maupun di dalam segala problematika bangsa dan negara kami. Untuk itu kami juga mendoakan bangsa kami ini, Tuhan, kiranya bangsa ini tetap dipelihara oleh Tuhan melalui para pemimpin yang Tuhan sediakan, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan pakai untuk mengabdi bagi seluruh rakyat ini. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri, seluruh pemerintahan di pusat, sampai di tingkat daerah tempat kami berada, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang Tuhan pakai untuk melayani seluruh warga negara. Kami berdoa Tuhan kiranya mereka tetap dapat Tuhan berikan kesehatan, hikmat, kepemimpinan yang bijaksana, sehingga melalui kepemimpinan mereka, damai sejahtera Tuhan boleh hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami berdoa juga dalam berbagai upaya penanggulangan pandemi COVID-19 beserta dampak-dampaknya. Kiranya juga semua pihak yang terlibat dapat terus Tuhan kuatkan dan Tuhan jaga. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan, relawan-relawan, bahkan kami juga, bagian dari warga negara, bagian dari umat Tuhan yang juga turut berpartisipasi sebagai gereja Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika di dalam mengisi kemerdekaan ini kami lalai untuk melakukan sesuatu yang baik. Kami gagal untuk berbuat sesuatu yang positif. Maka biarlah pengampunan dari Tuhan juga menjadi bagian dari hidup kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan bangsa negara kami. Juga kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini, kiranya senantiasa ada di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita menutup kebaktian kita, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 337, bait 1 dan bait yang ketiga. Bertanah air kaya dan
Saudara, mari kita akhiri kebaktian kita, lanjutkanlah hidup saudara dan perjuangan saudara. Mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan semangat yang kuat dan berkobar-kobar untuk kehidupan kita bersama. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Cinta, Yesus Kristus Sang Damai, Roh Kudus Sang Pemberi Kekuatan, memberkati, menguatkanmu dan membarui hidupmu setiap hari. Kasih karunia, damai sejahtera, dan rahmat dari Allah Tritunggal senantiasa menyertaimu dalam kebenaran dan kasih sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara, jemaat Tuhan terkasih, kebaktian rumah tangga kita selesai. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!